begitu beliau kena stroke, itu memang ujian bagi keluarga kami. Tapi di saat beberapa bulan kemudian kok seperti saya menemukan tuh akhirnya hikmahnya gitu ya. Beliau bilang ke saya gitu, Luki kalau memangnya sekali gitu, memang sudah punya pasangan yang istilahnya yang pengen Luki inginkan, dengan keyakinan yang Luki inginkan, oh silahkan katanya gitu. Terus saya itu terus gimana gitu ya. Terus saya merasa alhamdulillah ya Allah gitu. Waktu itu saya memang berjanji kalau saya ketemu dengan pasangan yang keyakinan yang saya inginkan, maaf ya. Iya, silakan Tante, ya Allah. Saya mau mempelajari Islam secara mendalam gitu. Pokoknya nggak mau yang cuma sebatas ikut, kan ada yang begitu ya, ikut aja gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Genta Podcast bersama saya Fatiatu Al-Adila. Alhamdulillah kita sudah sampai di banyak episode. Jadi pada kesempatan kali ini kita kedatangan lagi seorang ibu rumah tangga ya, ibu rumah tangga yang hebat luar biasa, yang pastinya hari ini akan berbagi banyak cerita pengalaman hidupnya yang insya Allah menjadi banyak hikmah buat kita tersendiri. Hari ini kita kedatangan Tante Luki. Assalamualaikum Tante. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Tante? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Hari ini kita berjumpa ya. Kayaknya terakhir kita ketemu ini kapan ya? Kayaknya pas jemput adik. Berarti lama. Padahal kemarin kayaknya Tante baru ke Geraha. Iya benar. Gimana Tante kesibukan di rumah? Ya alhamdulillah begitu saja. Seperti biasa ya. Seperti biasa. Masya Allah. Anak-anak sehat? Ya alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke. Lagi libur kan soalnya. Oh iya benar. Ini lagi momen-momen liburan sekolah. Berarti memang lagi banyak menghabiskan waktu bareng anak-anak juga. Iya benar sekali. Alhamdulillah. Oke, jadi beliau ini punya 2 anak, dia laki dan perempuan. Mungkin Tante bisa memperkenalkan diri, nama Tante, nama aslinya, biasa dipanggil siapa, terus Tante dari mana gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya asli dan juga tidak berubah, Luki Aryawati. Nama sebelumnya juga tidak berubah sampai sekarang. Panggilan Luki, ibu dari 2 anak. Yang pertama namanya Ryan Hisyam Abdullah dan yang kedua Mahred Sabri Abdillah. Kebetulan saya menikah, suami berasal dari Cisarua, Bogor. Kalau Tante sendiri asalnya? Saya asalnya dari Tabanan. Oh, dari Tabanan. Jadi ya lumayan ya kalau dari Denpasar, jarak tempuhnya nggak jauh-jauh amat gitu. Masya Allah. Jadi suaminya dari Bogor. Mungkin nanti kita penasaran ya. Saya juga penasaran kok bisa sih dari Bali terus ketemu sama orang Bogor. Oke, mungkin kita langsung aja ya Tante. Yang menjadi pertanyaan saya deh di awal sebagai pembuka. Kan Tante ini seorang mu'alaf. Apa yang melandasi awal Tante itu tertarik dengan Islam kita? Ya mungkin awalnya itu karena dari saya sekolah. Oh sekolah. Iya sekolah itu sering bersahabat dengan beberapa teman tuh yang mayoritas Muslim. Jadi sepertinya saya aja yang ini ya beda beda Muslim agama. Ya. Kemudian tapi ya sebatas itu ya. Tapi seringnya tuh barengannya sampai kuliah juga mayoritas Muslim. Jadi circle-nya tuh emang circle orang-orangnya sahabatnya orang Muslim gitu. Kemudian begitu ini ya kerja sering dengerin tausiah ulama-ulama. Kebetulan itu orang tua sering dengarkan meskipun agamanya beda, tapi nggak masalah, mereka terbuka lah gitu. Iya, jadi yang mengikuti itu. Kemudian ada seperti saya tuh kok ini sekali ya ngelihat Islam itu dalam kehidupan kita mau bagaimana itu banyak tuntunannya gitu. Jadi sepertinya tuh kayak lebih terarah gitu ya. Tertarik sekali. Cuman ya itu kalau boleh saya lanjutkan atau bagaimana? Boleh, nggak apa-apa. Jadi saya tuh pingin sekali gitu. Belajar Islam lebih jauh. Lebih jauh lagi. Cuman memang oleh orang tua memang boleh, tapi harus karena kita menikah gitu, ada pasangannya. Kan kebetulan saya juga orangnya yang tidak ini ya, bukan anak yang berani menentang orang tua, karena orang tua boleh kan, tapi ya begitu ada karena pasangan, bukan kita karena sendirinya. Sendirinya gitu, masih sendiri terus kita pindah itu yang orang tua tuh agak keberatan gitu. Berarti Tante ini memang dari sekolah kan circle-nya orang-orang Muslim ya.
tadi juga bilangnya kuliah juga begitu. Tante posisi kuliah di Bali atau di? Saya kuliahnya di Surabaya. Di Surabaya, berarti teman-temannya? Iya, mayoritas memang Muslim. Berarti dari situ mulai tertariknya tuh bener-bener kayak, oh aku kayaknya gimana gitu sama Muslim, atau nggak terlalu gimana gitu? Udah mulai lumayan tertarik, cuman begitu pindah sini masih itu ya, jadi antara seperti kayak kita ngalir aja lah gitu, masih belum sampai yang tertarik sekali gitu tuh belum. Tapi kan seiring berjalan itu karena sering mendengarkan tausiah ulama-ulama di TV gitu, jadinya kok kayaknya sesuai dengan keinginan hati ya gitu. Memang maaf saya sebelumnya karena kan kita ngikut orang tua ya, jadi bukan keyakinan yang kita pilih sendiri ya gitu. Jadinya selama berjalan dengan yang sebelumnya itu kayak ngikut-ikut aja gitu, nggak ada tertarik dari hati gitu. Jadi kayak emang sebenarnya lebih pada kayak biasa aja, ngerasa seneng juga ya enggak, merasa sedih juga enggak gitu. Jadi kayak posisinya di tengah, karena kan ngikut, bukan yang pure kitanya pengen nih. Iya, benar betul. Terus sampai akhirnya Tante sebalik dari kuliah terus kerja di sini dengan posisi yang memang masih belum terlalu tertarik ya, belum terlalu tertarik. Nah, di titik apa yang akhirnya Tante oke deh, saya mau masuk Islam nih, udah yakin dan mantap? Sebenarnya memang saya sudah pas saat bekerja, saya sudah kayaknya nih cari, karena sepertinya dengan yang sebelumnya saya agak modelnya gamang gitu ya. Jadi kok hidup itu ya gitu-gitu aja gitu, dalam arti nggak ada semangat untuk menjalankan yang sebelumnya gitu. Jadi dan karena saya sering itu bergaul sama teman-teman yang Muslim, kok agamanya lebih mengajarkan banyak tuntunan gitu. Kok kita mau melakukan apa aja itu ada gitu ya. Jadi kok enak banget gitu, saya ngeliatnya seperti itu. Akhirnya terus begitu saya utarakan niat saya ke orang tua. Orang tua sih memang terbuka ya orangnya. Jadi boleh, tapi dengan syarat karena pasangan. Jadi bukan karena diri kita sendiri gitu ya. Pada saat kita masih belum menikah bujang itu belum boleh. Dan saya orangnya memang gak berani menentang. Kalau pikir saya orang tua udah boleh kan, kenapa saya harus ini ya. Cuman ya itu seringnya kok belum belum ketemu gitu ya. Belum ketemu jodohnya gitu. Sampai lumayan kayak putus asa gitu kan. Aduh bagaimana ini, kok sepertinya tuh sepertinya kok malah saya lebih dekatkan dengan sebelumnya gitu. Malah dengan anggap aja laki-laki dengan yang keyakinan saat itu ya. Terus tapi suatu saat bulan Ramadan itu saya sering dengerin, nah kemudian waktu saat itu ada yang permasalahan tentang jodoh gitu kan. Nah itu kebetulan saya bareng teman saya yang Muslim, tapi sama-sama nih kita nih ya memang udah usia juga ya, jadi sedang mencari pasangan. Terus saya bilang gini, tapi teman itu malah belajar hal yang lain gitu, padahal di luar konteksnya dia ya, di luar keyakinannya dia gitu. Terus saya juga ikut tadinya. Terus begitu saya sering dengar di bulan Ramadan itu kebetulan ada gitu, pas saat ini kalau misalnya bagi yang belum menikah ada ceritanya gitu, di situ disebutkan di situ. Jadi harusnya seorang muslimah itu memantaskan diri kalau memang pengen jodoh yang kayak gimana, memantaskan diri, mendekatkan diri pada Allah, jadi nanti akan dimudahkan begitu. Itu saya terangkan ke teman saya, karena saya kan merasa belum muslim ya, jadinya apa bisa seperti itu, bagaimana caranya dengan gitu. Terus akhirnya saya terus berdoa, saya utarakan ke teman saya juga, entah dia menjalankan atau enggak. Terus saya tuh gini, sampai suatu saat bapak saya itu kena penyakit stroke, dan karena tadinya tarik ulur ya, karena beliau merasa kok tidak ada yang mengikuti keyakinan beliau, karena saya sudah utarakan niat saya, akhirnya kok saya seperti ditarik lagi gitu. Jadi saya seperti kok begini hidup saya gitu. Jadi ini kan hidup saya, kenapa saya nggak punya keinginan, tidak dikasih kesempatan untuk saya memilih apa yang ingin saya inginkan gitu ya, keyakinan yang ingin saya inginkan gitu. Akhirnya begitu beliau kena stroke, itu memang ujian bagi keluarga kami. Tapi di saat beberapa bulan kemudian kok seperti saya menemukan tuh akhirnya hikmahnya gitu ya. Beliau bilang ke saya gitu, Uki kalau memang niat sekali gitu, memang sudah punya pasangan yang istilahnya yang pengen Uki inginkan, dengan keyakinan yang Uki inginkan, silahkan katanya gitu. Terus saya tuh yang
terus gimana gitu ya. Terus saya merasa alhamdulillah ya Allah gitu. Waktu itu saya memang berjanji kalau saya ketemu dengan pasangan yang keyakinan yang saya inginkan, maaf ya. Iya, silakan Tante, ya Allah. Saya mau mempelajari Islam secara mendalam gitu. Pokoknya nggak mau yang cuma sebatas ikut, kan ada yang begitu ya, ikut-ikut aja gitu. Pokoknya saya seperti itulah, jadi ingin lebih mendalam. Dan alhamdulillahnya juga sama Allah tuh dipermudah. Tiba-tiba diketemukan dengan suami gitu yang nggak, padahal kalau dari sikap nggak ada sama sekali, bener-bener nggak ada, sampai semua nggak ada yang satupun yang sampai ke suami juga nanya jodoh gitu aja, kan nggak bisa bilang. Nggak bisa bilang, maksudnya bukan karena saya bukan teman kantor, bukan teman dari, maksudnya benar-benar berarti nggak kenal ya Tante dengan suami, maksudnya sebelum? Iya, nggak pernah. Jadi dikenalin kah atau? Tidak dikenalkan juga, kita bertemu di satu tempat. Yang beliau tuh langsung kan ada ngobrol, ngobrol istilahnya bertemu tuh ada modalnya ngobrol biasa. Iya, gitu. Ngobrol kalau kita ketemu dengan orang baru gitu ya. Kan ngobrol, terus dia merasa klik gitu. Tapi dia juga bingung gitu ya, karena sepanjang hidup beliau juga nggak pernah ya berhubungan dengan wanita yang dari beda keyakinan gitu. Terus ya itu dia juga nggak bisa bilang, saya juga nggak bisa bilang, maksudnya karena apa ya, jodoh gitu. Jadi saya bilang mungkin ya ini jawaban dari Tuhan ya gitu, dengan doa-doa saya selama ini gitu kan, karena saya ingin ya Allah, kalau saya memang Tuhan, kalau saya memang diketemukan dengan pasangan seorang muslim, saya berjanji saya akan mempelajari Islam secara mendalam gitu. Saya seperti itu bilang, berdoa dalam berdoanya. Ya alhamdulillah dimudahkan lah gitu, tahu-tahu aja ketemu. Berarti proses tadi Tante bertemu dengan suami, kita ketemu di satu tempat, terus akhirnya dia merasa klik, itu langsung datang ke rumah Tante tuh dalam waktu berapa lama? Dia datang, cuman waktu itu kita memang karena memang udah sama-sama usianya ini ya, jadi memang udah niatnya menikah gitu. Terus cuman waktu itu saya gini, karena saya sebelumnya juga sempat bertemu dengan muslim, cuman ada kendalanya dari pihak orang tua. Jadi orang tua saya menginginkan kalau saya dikenalin ke orang tuanya itu sudah diyakinkan, artinya memang mau niat melamar saya gitu, bukannya berkenalan aja gitu. Jadi dan saya belum boleh masuk Islam kalau memang udah sebelum dilamar. Semua orang tua begitu. Akhirnya ketemu sama suami yang memang niat menikah. Dan beliau bilang ke keluarganya, terutama ke kakaknya, akhirnya sama kakaknya dibolehkan, karena memang suami menceritakan niat saya ya. Jadi bukan karena ketemu suami saya masuk Islam, tapi memang niat saya dari dulu gitu. Jadi istilahnya suami itu jalan perantara saya masuk Islam, seperti itu. Masya Allah. Terus dan dari pihak keluarganya akhirnya bilang boleh dan menginginkan saya masuk Islam dulu sebelum saya menikah. Jadi kira-kira 2 bulan sebelum saya menikah, saya disuruh belajar dulu. Belajar sholat, belajar ya apa-apa, doa-doa, dasar-dasarnya iya. Kita yang paling enggak begitu menikah tuh enggak benar-benar nol ada bekalnya meskipun masih kayak sedikit gitu. Iya gitu. Jadinya dari situ saya merasakan keseriusan suami ya waktu itu. Jadi saya bersedia gitu, dan dari bapak juga enggak masalah, karena memang ya suami kan, terus akhirnya suami melamar, jadinya dilihat keseriusannya beliau gitu. Berarti Tante akhirnya sebelum menikah pada saat itu belajar Islam. Iya benar. Itu Tante belajar Islam di mana? Belajar sama teman saya. Jadi sampai belajar sholat itu sampai saya videokan gitu, karena gerakannya gitu kan. Ini saya dikasih buku sama suami pertama. Terus nanti coba belajar sama teman yang muslimah, karena saya kan banyak yang muslimah. Jadi begitu ini coba sholat gerakannya gimana gitu, saya videokan, saya ingat-ingat gitu. Terus akhirnya belajar, kemudian baca-bacaannya itu masih bacaannya yang ngikut ini yang Latinnya ya, jadi karena belum belajar inian. Setidaknya baca Latin dulu deh gitu. Entah waktu itu benar enggaknya. Nanti kan mencoba ya. Seperti itu. Kemudian setelah 2 bulan itu, saya cuma lupa waktu itu apakah saya kebetulan dikenalkan ke komunitas suami di salah satu masjid di Bali.
Cuma saya lupa waktu itu apa setelah menikah atau sebelum, pada saat itu sambil belajar Iqra ya waktu itu di sana gitu, belajar Iqra. Nah cuman teman-teman kan muslim, nggak ada yang mualaf, saya sendiri, jadi saya merasa kok ini ya minder ya gitu, karena mereka kan ya namanya belajar dari kecil ya mungkinnya udah fasih ya, cuman seperti mengulang lagi karena mungkin mereka berumah tangga, terus mungkin lama nggak belajar lagi, sekarang baru belajar. Terus saya bilang lebih baik saya ini aja, coba carikan komunitas mualaf seperti itu. Tadi kan Tante akhirnya dikenalkan dengan komunitasnya suami. Nah saya ini mau tanya bagaimana proses syahadat, syahadatnya nih, itu karena itu kayak lucu sekali sebenarnya itu yang saya. Berarti Tante syahadat itu sebelum menikah ya? Iya benar, 2 bulan sebelum nikah. Oh belajar dulu, habis itu apa syahadat dulu, habis itu belajar? Syahadat dulu. Baru belajar? Iya baru belajar. Baru menikah. Iya. Nah ini gimana proses syahadatnya? Saya keluarga suami inginkan saya syahadat dulu 2 bulan sebelum menikah sambil belajar. Oke. Gitu. Jadi pada saat itu karena saya belum ada komunitas kan ya, saya ikut komunitas suami. Kebetulan waktu itu saya boleh sebutkan ininya? Boleh. Fosiba, ya Forum Studi Bali tentang Islam ya gitu. Kemudian suami menyatakan memang mau menikah dengan saya. Ini ada calon istri mau masuk Islam gitu. Terus ini apa ya lumayan bisa dibilang heboh ya, karena suami dikenal cool di sana gitu. Jadi kok tiba-tiba seperti ada ini apa namanya? Karena biasanya kan kalau di komunitas kan ada yang masih single dikenalkan gitu ya. Dia seperti cuek gitu. Terus tiba-tiba loh ada ini, ada calon istri gitu. Iya. Jadi begitu saya kebetulan syahadat di Masjid At-Taqwa di Polda, itu saya heran, pikir kan cuma syahadat ya sama ulama ustadz ya, ustadznya suami ikut belajar itu sama suami ya beberapa. Ini hampir komunitas hampir lebih dari 20 orang itu menghadiri. Jadi saya grogi gitu. Jadi kayak akad ya. Saya gini, kok banyak sekali yang datang gitu. Ya aku banyak sekali yang datang. Iya mereka pengen tahu calon istrinya apa namanya Adi mana yang mana gitu. Karena selama ini dikenalnya tuh orangnya kayak mungkin nggak tertarik, jadi kok tiba-tiba udah mau nikah. Iya karena sebenarnya beliau tuh udah banyak dikenalin tapi nggak direspon ya, nggak direspon. Jadinya kok ini sekali gitu, dipikir apa kok cool sekali orangnya, sampai itu semua pada cerita ke saya gitu, orang ini apa namanya Mas Adinya loh sebenarnya cuek banget dia, ini kok udah dikenalin ini kok seperti nggak tertarik sama cewek gitu. Itu jadinya ya mungkin ya jodoh ya gitu. Benar. Kok malah dapetnya ini apa namanya bukan yang muslim gitu. Terus makanya mereka penasaran sekali. Itu heboh sekali pada saat itu. Jadi rame. Jadi saya mengucapkan syahadat itu banyak yang menghadiri itu saya grogi banget. Padahal udah ini ya latihan gitu. Udah latihan grogi saya waktu itu. Keluarga Tante hadir pada saat prosesi? Enggak hadir waktu itu. Mungkin kurang tahu juga ya. Saya juga enggak ini ya. Enggak masalah gitu. Tidak mempermasalahkan. Mereka tidak mempermasalahkan. Mungkin yang kalau enggak hadirnya waktu kalau ibu kan memang karena bapak sakit ya, masih sakit, jadi yang penting ada surat izin dari mereka boleh gitu, iya. Dan waktu itu kemudian begitu lihat nama saya, ustadznya bilang nggak perlu ganti gitu. Biasanya kan begitu ya. Iya, biasanya ada diganti nama Islamnya gitu. Nama Islamnya. Dilihat namanya mungkin tidak terlalu ini masih umum ya. Betul. Akhirnya gitu. Tante melewati prosesi syahadat, terus akhirnya belajar pelan-pelan. Nah, pada saat belajar itu apa sudah menggunakan hijab, kerudung belum? Masih kerudung. Oh masih kerudung. Iya, kan biasa ya kalau ini kan pakai kerudung ya. Belum hijab. Oh berarti masih biasa ya, biasa gitu. Biasa, iya. Sampai akhirnya menikah. Iya, sampai menikah. Menikah itu udah mulai menikah itu kan yang ngajarin pasti udah suami ya Tante. Iya. Kan temen nggak kalau udah sama sudah dialihkan tugasnya ke suami. Iya. Itu berarti pas yang Tante tadi kan sempat bilang belajar di komunitas juga. Iya benar. Itu posisinya udah menikah. Saya itu agak lupa itu. Sepertinya sebelum nikah. Terus setelah menikah saya minta suami, saya sampai waktu itu kalau nggak salah berapa bulan ya. Kemudian saya minta kan kebetulan suami katanya ada sepertinya yayasan mualaf katanya begitu. Terus cuman masih cari-cari daerahnya gitu. Saya bilang lebih baik sama mualaf aja Bi gitu, saya manggilnya Abi ya. Soalnya saya minder gitu ya kalau misalnya ini sama yang muslim, mereka udah ini sekali ya belajarnya, saya masih yang bata-bata gitu.
Terus oh iya coba dicarikan lagi gitu, akhirnya ketemu di sini. Iya. Jadi memang suami Tante luar biasa banyak membantu. Jadi banyak penontonnya itu luar biasa banget, Masya Allah. Nah, kan sudah akhirnya Tante masuk Islam. Pada saat itu tahun berapa Tante? Berarti kira-kira berapa tahun Tante Luki sudah menjadi mu'alaf? Saya masuk ya pada saat menikah itu ya 2010. Kemudian jadi sekarang 11 tahun ya. Iya, oh iya, Masya Allah. Tapi masih belajar sekarang. Enggak, Pak. Kan proses, step by step. Betul. Selalu belajar terus ya. Kita memang, di dunia ini memang untuk belajar dan belajar. Benar. Betul banget. Apa kesulitan yang Tante rasakan selama selama belajar tentang Islam? Kesulitannya lebih ke ini ya, belajar huruf hijaiyahnya. Ya, karena memang kepingin sekali karena cepat bisa baca Al-Quran. Nah, cuman kendalanya dalam pengucapan huruf hijaiyahnya ada beberapa itu ya maklum namanya udah ini ya udah dewasa baru belajar. Nah, itu yang kesulitannya lebih ke situ ya. Kalau ke rutin seperti sholat atau itu malah excited banget gitu. Saya semangat sekali gitu ya, karena sebelumnya kan ya gitu-gitu aja, nggak ini ya, maksudnya seperti yang sebaiknya biasa aja ini. Kalau ini benar-benar kita yang dari diri sendiri karena ya. memang udah ada keinginan, jadi tuh semangat yang memacunya tuh lebih. Iya benar-benar. Berarti kayak misalnya puasa, lebaran tuh kita Tante berarti udah mulai kayak biasa di awal. Pertama kali puasa itu. Pertama kali puasa, kebetulan waktu itu bulan apa ya? Saya waktu itu kalau nggak salah langsung berapa bulan tuh langsung puasa terus. Oh, jadi masuk puasa Ramadan. Kebetulan sebelumnya pernah puasa di kayak sebelumnya. Cuman memang kan tidak rutin ya. Tapi waktu itu pernah nonton di TV gitu, kalau istilahnya kita niat ya. Insya Allah dimudahkan gitu kan ya. Jadi kalau misalnya pas kita ada rasa lapar karena belum terbiasa, minta aja sama Allah, ya Allah mudahkan supaya bisa nanti puasa sampai maghrib gitu ya. Jadi ya alhamdulillah sih nggak terlalu mengalami kesulitan kalau untuk puasanya. Alhamdulillah sih full waktu itu. Masya Allah, jadi pertama kali menjadi seorang muslim, Ramadan pertama full. Masya Allah, luar biasa loh. Masya Allah. Oke. Terus bagaimana proses Tante akhirnya adaptasi dengan dari agama sebelumnya sampai akhirnya menjadi seorang muslim? Apakah ada kayak, kan pastinya berbeda dong Tante ya, aktivitasnya beda, terus kegiatan-kegiatan itu juga pasti kan lebih banyak bedanya nih. Iya, emang lebih banyak ini ya, banyak istilahnya dalam mau kita melakukan apapun itu pasti ada doanya. Iya, betul. Itu saya karena memang dari keinginan sendiri ya, jadi saya semangat sekali gitu. Jadi nggak terlalu istilahnya suami nggak cuma kasih jalan ini belajar di sini, belajar di sini. Tapi untuk saya mau doa yang ini lebih ke ya kita lihat karena sekarang lagi udah masuk internet ini ya, jadinya lebih ke situ. Jadi dari semangat dari diri sendiri. Jadi mau ini doa apa, ini doa apa. Jadi gitu. Kita dengan adanya internet itu jadi lebih gampang kita ngakses buat apa sih yang jadi gundahnya kita. Kita pengen nyari ini gampang, ini gampang. Masya Allah biasa. Memang kalau udah dari dalam tuh kadang ya begitu ya, semangatnya tuh jauh lebih banyak penasarannya gitu. Jadi ini sholatnya apa aja gitu, sholat sunnahnya gitu. Jadi itu lebih semangat lah jadinya. Selama Tante belajar tentang Islam, ada nggak sih di tengah perjalanan mungkin ngerasa kayak ada down-nya atau kayak ya Allah kok gini ya, atau alhamdulillah karena semangat dari keinginan ya jalannya mulus gitu? Kalau dibilang mulus sih enggak ya, sempat ya namanya iman kan ada naik turun ya. Saya ngalaminnya jujur pas saat pandemi ini. Karena kan memang menarik diri ya. Iya betul. Supaya nggak terlalu kita juga dibatasi dibatasi memang dengan aturan yang ada, jadi kayak interaksi dengan orang. Iya benar, jadinya sedikit. Iya, jadi seperti agak tidak semangat seperti sebelumnya gitu, makanya jadi ya seperti imannya naik turun. Tapi alhamdulillah sih ada aja kan di kalangan misalnya pas sosial media itu yang kok ya di arah Allah tuh kasih ini nggak sengaja tuh ketemu di link ini. Kebetulan saya ikut grup-grup itu yang mengingatkan, saling mengingatkan lah seperti itu. Jadi memang ya begitu ya, ada kita tuh kalau misalnya nggak ketemu teman, nggak ketemu komunitas tuh agak semangatnya kadang memang. Ada sekarang kan dimudahkan, istilahnya makin sering bisa berinteraksi ya, meskipun ada pembatasan. Betul. Tapi kan paling nggak lumayan sudah ada pertemuan-pertemuan gitu. Betul. Masya Allah biasa. Jadi mungkin kalau di saat down-downnya Tante itu apa yang menjadi
semangatnya gitu, berusaha untuk jalan bangkitnya tuh gimana gitu, menyemangati dirinya? Kebetulan apa ya, ini anak saya yang nomor 2, ini kan dia ikut sekolahnya tuh yang waktu daring ini kan bener-bener istilahnya orang tua tuh jadi guru di rumah ya, full ikut ya. Full ikut, jadinya ada istilahnya pembiasaan, jadi kita tuh orang tua tuh disarankan untuk pembiasaan ibadah ke anak gitu, jadi sholat duhanya, terus waktu awal baru bangun itu doa sebelum mulai kegiatan, kemudian asmaul husna seperti itu, jadinya kan mau nggak mau kita ini ya, masa gimana kita mau ngajarin kalau kitanya sendiri nggak belajar kan begitu, jadinya akhirnya belajar materinya anak juga, akhirnya ya ikut belajar juga gitu, jadinya itu sepertinya yang akhirnya apa ya, menunjukkan semangat lagi gitu. Masya Allah, jadi memang ada hikmahnya. Pandemi ini memang ada plus minusnya gitu. Ada plus minusnya. Karena juga gitu ya, memang udah gak ketemu orang tuh kita jadi suntuk juga, jadinya lebih banyak, wah daunnya jauh bener-bener. Tapi ya pasti ada jalannya gitu. Setelah sekian lama akhirnya Tante Lucky belajar tentang Islam, mendalami Islam, belajar makna Islam sendiri, itu sendiri. Nah, apa yang Tante Lucky temukan di Islam? Makna Islam itu tersendiri tuh apa sih? Maknanya apa ya? Kalau bagi saya Islam itu bagi saya ya, karena saya dengan keyakinan sebelumnya, jadi merupakan agama yang lengkap sekali tuntunannya. Jadi mau kita mau melakukan apapun ada arahan gitu ya. Jadi saya merasa karena memang saya semangat, memang itu pilihan ya, keyakinan saya sendiri itu, inginnya saya seperti itu. Jadi saya merasa hidup tuh lebih terarah. Dan apa ya, seperti itu sih, tuntunannya lengkap ya bagi saya gitu. Jadi kalau ada yang maksudnya ya udah muslim terus masih mencari hal-hal di lain itu, kok saya merasanya harusnya tuh lebih mempelajari lagi seperti itu. Saya aja merasa seperti apa ya, istilahnya saya bisa masuk Islam tidak terlalu ada pertentangan, itu merasa ini hadiah yang dari Tuhan tuh yang nggak bisa saya ini ya, maksudnya saya mau tukarkan dengan apapun itu. Luar biasa, Masya Allah. Memang di Islam itu kita menemukan segala jawaban dari kegundahan ya. Benar-benar. Masya Allah, luar biasa. Aduh, ceritanya menarik, menginspiratif banget gitu. Kadang kita memang, ya saya juga pernah ketemu dengan salah satu teman juga sih. Dia orang tuanya juga mu'alaf juga. Sampai akhirnya mungkin, karena mungkin dia sering ketemu saya juga ya. Kayak waktu itu saya masih mondok dan saya dapat kabar ternyata dia juga masuk Islam. Itu juga saya buat saya, Masya Allah akhirnya gitu. Memang yang menjadi pertanyaan pada saat itu kan, ketika ketemu kamu nggak panas pakai jilbab, nah itu. Saya bilang nggak, karena kita udah terbiasa. Insya Allah luar biasa memang. Oke Tante, apa nih bedanya ketika Tante sudah masuk Islam dengan sebelumnya yang ada di dalam diri Tante? Ya sama seperti saya bilang sebelumnya itu ya, hidup saya tuh lebih terarah, lebih apa ya. Nah sebelumnya itu kalau misalnya ini contoh ya, seperti saya kalau kehilangan sesuatu kan lebih panik, marah gitu ya. Kalau sekarang lebih apa ya, lebih ikhlas gitu. Jadi kan ada ya yang seperti dibilang, kita kalau kehilangan satu kita doa aja, mudah-mudahan ya Allah kalau memang ini bukan rezeki kita, saya ikhlaskan gitu. Kalau memang rezeki saya, mohon didekatkan. Kalau bukan, mohon semoga digantikan dengan yang lebih baik gitu. Itu yang lebih ngena ke saya ya, karena saya orangnya tuh ini sekali sama barang itu. Iya benar. Apalagi kalau barang itu saya dapatkan dengan perjuangan saya gitu ya. Kalau sampai hilang itu rasanya benar. Saya lebih itu ya, lebih legowo. Benar. Sekarang tuh lebih, kalau misalnya apa, ya udah Bi, nggak usah di ini gitu. Mungkin bukan ini kita, bukan rezeki kita. Lebih ke situ sih. Masya Allah. Jadi lebih menerima bahwa oh ya sudah, nanti ada jalannya, nanti ada gantinya yang lebih baik. Masya Allah. Oke, tadi kan Tante akhirnya minta dengan suami untuk dicarikan lembaga atau mungkin lembaga masyarakat yang belajar bersama para mu'alaf. Nah, akhirnya Tante bertemu dengan GMI. Iya, benar. Nah, itu gimana ceritanya Tante bisa bertemu dengan GMI? Dikenalkan kah atau dicarikan atau gimana? Kebetulan ya itu dicarikan sama suami. Akhirnya kita kesini ketemu di Geraha. Di Geraha dengan Pak Slamet dan Bu Elvi. Dan waktu itu saya mengutarakan, suami mengutarakan niatnya kalau istrinya mau belajar tentang ini, belajar untuk bisa mengaji. Karena tapi waktu itu karena memang masih perkenalan untuk belajar hurufnya, jadi seperti apa privat ya dengan Bu Elvi begitu. Oh berarti awal itu masih
privat dulu. Ya, jadi belum digabung sama yang lain. Supaya supaya nanti bisa lebih lancar gitu kan ya. Iya. Itu sekitar tahun berapa? 2010. Berarti langsung ya? Langsung. Wah. Saya masuk sini kalau nggak salah 2010. Jadi begitu menikah nggak lama itu kan saya memang minta dicarikan sama-sama mualaf belajar ya. Akhirnya langsung suami ketemu tempatnya ya, langsung ke sini. Berarti dari 2010 Tante bergabung. Iya, betul. Masya Allah juga. Lama juga loh. Berarti kan dari sebelum ini ya ganti GMI ya. Iya, ikut kan Tante. Benar. Cuman ya itu on off ya selama ini. Iya betul. Nah, pertama kali akhirnya privat dulu. Itu berapa lama Tante privat belajar? Saya lupa ya, sempat ada ini ya. Kurang lebihnya. Aduh, lupa saya benar. Pada saat itu yang mengajar saya Bu Elvi ya mengalami ada suatu masalah. Jadi akhirnya saya diikutkan ke sini diajar oleh Ustadz Ali bersama kalau nggak salah Mbak Harini waktu itu. Oh iya. Ya, tapi masih berdua kalau nggak salah bacakunya baru berdua aja kalau nggak salah waktu itu. Jadi sekarang sudah banyak dulu. Berarti Tante Luki mengikuti dari masih 2 personil. Iya, 2 personil terus. Istilahnya waktu belajarnya juga kalau ada deg-degan gitu ya karena kita baca itu diawasin kan ya. Karena waktu itu kalau nggak salah udah begitu sendiri cuma sebentar kemudian langsung baca Al-Quran itu. Masya Allah. Kesan pertama akhirnya Tante mengikuti kegiatan-kegiatan di GMI apa? Ya saya senang sekali ya karena ketemu sama mualaf sama dari keyakinannya sebelumnya. Kemudian begitu pas ada kayak seperti kajian yang rutin bulanan yang jiran itu. Kita kan ketemu ya dengan dari daerah wilayah lain. Itu senang banget gitu. Jadi banyak ceritanya nggak beda-beda tipis. Iya, saling istilahnya sharing ya. Kenapa bisa masuk Islam seperti itu. Masya Allah, jadi memang nambah saudara lagi. Iya benar-benar karena saya jujur ikut komunitas itu ya hanya di sini. Saya tidak ikut di komunitas yang lain karena agak minder ya, jadi lebih nyaman. Saya kan cari nyaman ya, betul, jadi nyari nyaman. udah nyamannya di sini sampai sempat off karena hamil gitu ada masalah, jadinya sempat off, kemudian balik sudah keadaan memungkinkan saya balik lagi begitu. Insya Allah sih. Masya Allah, jadi kita welcome aja gitu. Kalau misalnya memang kadang ada yang mungkin malu, padahal sebenarnya nggak apa-apa gitu. Kita sama-sama belajar kan. Saya ada ngajak beberapa tuh yang sempat ketemu gitu kan dia malu kesini nggak masalah, nggak ada kan yang istilahnya nanti kok sekarang ikut ngapain kesini ikut lagi nggak ada, malah senang betul gitu. Banget. Saya bilang saya orangnya cuek, saya off lama saya ikut lagi saya gitu. Karena kan pilihan ya, karena mungkin memang ada kesibukan, kita juga nggak bisa maksa, namanya udah kondisi memang dia sibuk kerja atau lain sebagainya, atau mungkin yang hadirnya bisanya pas kajian-kajiannya aja itu juga nggak masalah gitu, bukan jadi halangan juga kita untuk belajar, malah justru kita welcome dan senang banget kalau misalnya udah lama juga kesini terus belajar lagi di sini tuh kita sangat terbuka. Nah itu juga salah satu yang saya suka dari sini. Masya Allah. Nggak ada halangan ya, jadi kita kan ada yang malu-malu, nggak apa-apa, kesini aja gitu. Kita nggak akan kayak, kamu nggak ngapain juga. Oke, dari sekian banyak program yang ada di GMI, apa yang paling Tante Luki suka atau paling aku menanti-nanti? Jiran. Oh iya, Masya Allah, sekarang belum ya? Iya, sama kalau sekarang nih bacaku, jadi kepingin istilahnya kalau untuk mempelajari hukum-hukum tajwidnya. Jadi kemarin karena sempat off ya, terus akhirnya saya memberanikan diri untuk ikut lagi gitu. Jadi sepertinya keadaan udah lumayan ini ya, jadi saya ikut lagi. Itu kemarin pertama kali saya ikut lagi setelah pandemi sekian tahun. Saya baru ikut lagi kemarin dan itu bikin semangat untuk istilahnya di rumah sih memang saya rutin, alhamdulillah sih rutin ya baca Al-Quran. Cuman kan ya beda rasanya. Ternyata banyak sekali kemarin tuh dikoreksi. Iya memang tetap perlu kita belajar bareng itu perlu, benar. Masya Allah biasa. Oke nih kita sebelum mengakhiri guys, harapan kedepannya untuk GMI. Harapan kedepannya apa ya? Saya harapkan itu bisa lebih merangkul lagi ya mualaf-mualaf yang ada terutama di Denpasar ya, lebih ini ya semakin sukses. Semakin ya kegiatan-kegiatannya, program-programnya itu bisa berjalan lancar. Amin. Dan yang terakhir, pesan untuk saudara-saudara kita, mungkin para mu'alaf atau yang mungkin ingin bergabung atau yang mungkin malu atau yang gimana tadi?
buat saudara-saudara mualaf yang ada di mana aja, kalau memang sempat off gitu, nggak apa-apa, datang aja ke sini, nggak usah malu. Nggak akan ada yang istilahnya tuh mungkin nanti membicarakan atau bagaimana. Semua di sini tuh sinar-sinar itu merangkul sekali. Jadi nggak apa-apa, datang aja kalau memang sudah ada istilahnya waktu yang memungkinkan untuk bisa ikut kegiatannya, atau mau ikut kajiannya aja yang setiap hari Ahad ya nggak masalah, atau mau nanti pengen yang dibacaku untuk lebih melancarkan bisa baca Al-Quran, ikut aja, yang mana aja yang bisa. Datang aja ke sini, nggak usah malu karena sebelumnya atau yang belum pernah sekalipun nggak apa-apa, datang aja ke sini. Betul, welcome, kita sangat terbuka. Masya Allah, luar biasa. Ya Allah, Tante Luki, terima kasih banyak sudah berbagi cerita, berbagi pengalamannya kita semuanya. Saya juga terima kasih. Benar-benar sangat menginspiratif buat kita semuanya. Semoga Tante kedepannya semakin diistiqomahkan, dimudahkan segala urusan dan dilancarkan juga rezekinya. Amin amin amin. Terima kasih banyak Tante Luki. Oke. Buat semua saudara-saudara kita yang dimanapun berada, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Juga share ke saudara-saudara yang lainnya, mungkin teman-teman juga, agar selalu update cerita-cerita inspiratif dari Genta Mu'alaf Indonesia. Saya Fatyatul Adilah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.